Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa stay at home dan belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Muharromah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Persiapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Setelah pembelajaran online di kesempatan kali ini, nantinya Ibu harapkan kalian dapat membedakan ciri zat padat, cair, dan gas, memberi contoh zat padat, cair, dan gas, menjelaskan pengertian unsur senyawa dan campuran, dapat mengidentifikasi macam unsur senyawa dan campuran, serta dapat menjelaskan manfaat unsur senyawa dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian amati? Ya, ada 3 jenis zat, yaitu zat gas, zat cair, dan zat padat. Apa persamaannya? Ya, kalian pasti melihat ketiga-tiganya memiliki bentuk ya. Zat gas berbentuk balon saat di dalam balon dan berbentuk tabung saat di dalam tabung LPG. Demikian juga zat cair memiliki bentuk dan zat padat juga memiliki bentuk tertentu. Apa perbedaan dari ketiganya? Kita lihat bentuk pada zat padat. Meskipun dipindah pada beberapa kotak pensil, bentuknya tetap ya. Beda dengan zat cair. Saat berada pada botol, bentuknya seperti botol. Pada mangkok, bentuknya seperti mangkok. Dipindah ke gelas, bentuknya seperti gelas. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Demikian juga zat gas juga berubah-ubah seperti wadahnya. Saat di LPG, di tabung LPG bentuknya seperti tabung, saat pada balon bentuknya seperti balon. Bedanya dengan zat cair, zat gas, saat balon ini dibuka ataupun tabung ini dibuka, maka akan menjadi tidak berbentuk, ya, tidak memiliki bentuk tertentu. Perhatikan lagi zat gas, cair, dan padat. Apa persamaan dan perbedaannya? Kita lihat ya persamaannya. Persamaannya karena zat cair dan zat padat sama-sama ditimbang berarti memiliki massa. Demikian juga zat gas. Saat ada 2 balon dikaitkan pada sebuah batang, keduanya memiliki massa yang sama, tetapi saat satu meletus, maka posisi tiang itu menjadi tidak seimbang, sehingga menunjukkan juga bahwa zat gas memiliki massa. Selain memiliki massa, kita lihat zat padat ini juga memiliki volume. Demikian juga dengan zat cair, bisa dilihat pada gelas kimia ini, dan zat gas juga memiliki volume. Dari ukuran pada tabung yang dikeluarkan ini, bahwa ada volume yang dimasukkan ke dalam balon ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya kita lihat kalau volume pada zat padat ini cenderung tetap ya, meskipun dipindah kemanapun. Kalau dia sudah memiliki volume tertentu, berarti volumenya tetap. Sama juga dengan zat cair, volumenya juga tetap. Beda dengan zat gas, saat zat gas tersebut dilepaskan, apabila balon ini dibuka ataupun asap ini dilepaskan, maka akan bergerak sangat bebas, sehingga volumenya berubah-ubah atau tidak menentu. Mengapa zat gas bergerak sangat bebas? Karena jarak antar partikel zat gas itu sangat renggang, sehingga memungkinkan pergerakan zat gas yang sangat bebas. Beda dengan zat cair yang memiliki jarak antar partikel yang renggang, namun tidak sangat renggang seperti zat gas, maka pergerakannya bebas namun terbatas. Dan zat padat memiliki jarak antar partikel sangat rapat, sehingga tidak memungkinkan untuk pergerakan. Jadi dapat disimpulkan
Perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel zat gas sangat renggang sehingga memungkinkan zat gas dapat bergerak sangat bebas. Sedangkan jarak antar partikel zat cair lebih renggang, namun tidak serenggang zat gas sehingga partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat sehingga tidak memungkinkan zat padat untuk bergerak bebas. Zat padat, cair, dan gas karena memiliki massa dan dapat kita lihat atau dapat kita rasakan sehingga dapat dikelompokkan atau dikategorikan menempati ruang, maka dapat disimpulkan ketiga zat ini tergolong materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan zat padat, cair, dan gas itu merupakan bagian materi yang diklasifikasikan menurut wujudnya. Materi lainnya berdasarkan komposisinya dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi heterogen dan homogen. Benda apakah di bawah ini? Ya, benar, itu adalah segelas susu sapi. Susu sapi manfaatnya apa bagi tubuh kita? Salah satunya adalah untuk menguatkan tulang kita. Kira-kira kandungan apa saja di dalam susu sapi sehingga banyak manfaatnya selain menguatkan tulang kita? Kita lihat yuk. Ya, salah satu kandungannya atau beberapa kandungannya adalah ada potasium, kalsium yang untuk tulang kita, ada klorin, fosfor, sodium, magnesium, dan sulfur. Ternyata dari segelas susu sapi banyak sekali kandungan unsurnya. Kira-kira apa sih pengertian dari unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Sebagai contoh, unsur emas apabila dibagi terus-menerus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Dan atom-atom emas itu bergabung membentuk unsur emas. Unsur disusun dalam sebuah sistem periodik unsur, di mana cara membaca sistem periodik unsur-unsur yang diletakkan dalam satu baris ke bawah ini dinamakan sebagai golongan dan memiliki rata-rata sifat yang sama. Sedangkan untuk yang vertikal baris ke kanan ini dinamakan sebagai periode. Pada unsur yang letaknya di sebelah kiri dan bawah ini adalah unsur logam, sedangkan yang berwarna merah muda, hijau, dan putih ini merupakan unsur non-logam. Unsur-unsur ini akan dipelajari di kelas 7, misalnya hidrogen, ada oksigen, klorin, natrium, sedangkan unsur-unsur lainnya akan dipelajari di kelas 8, 9, dan pada jenjang SMA. Unsur yang telah ditemukan para ilmuwan saat ini berjumlah 118 unsur dengan rincian 94 unsur yang dapat ditemukan secara alami di alam dan 24 yang dibuat secara sintetik. Secara umum, dalam satu periode atau baris, di sebelah kiri bersifat logam dan di sebelah kanan bersifat non-logam. Logam memiliki ciri berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, bersifat konduktor listrik dan panas, dapat ditempa dan dapat direkangkan, contohnya kalsium, besi, dan emas.
Semilogam memiliki ciri wujud padat, tekstur lebih rapuh dari logam, bersifat semikonduktor, contohnya silikon, boron, dan polonium. Ini adalah contoh dari silikon. Non-logam memiliki ciri ada yang berwujud padat, cair dan gas, bersifat isolator, bersifat rapuh, dan tidak dapat ditentunya adalah karbon, oksigen, dan belerang. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Unsur yang memiliki awalan sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, sulfur dan silikon sama-sama memiliki awalan huruf S, tapi silikon ditambahi dengan I, yaitu simbolnya Si. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya untuk menghargai identitas penemunya. Contoh Moscovium, simbolnya Mc untuk unsur ke-115 sesuai dengan tempat ditemukannya, yaitu Moskow. Organeson, simbolnya Og untuk unsur ke-118. Nama ini diajukan untuk menghormati seorang saintis, Profesor Yuri Organesian, sebagai pionir dalam penelitian unsur transaktinida. Manfaat unsur dalam kehidupan sehari-hari antara lain, aluminium dimanfaatkan sebagai alat masak, tembaga digunakan untuk pengisi kabel, emas digunakan sebagai perhiasan, karbon digunakan sebagai pengisi alat tulis yaitu pensil, belerang sebagai bahan salah satu sabun untuk mengobati penyakit kulit. Kemudian nitrogen, fosfor, dan kalium digunakan sebagai bahan pembuat pupuk. Dan gas mulia pada golongan 8, helium, neon, argon, kripton, dan xenon digunakan sebagai bahan pengisi lampu bijak. Beberapa unsur ditemukan di alam dalam keadaan bebas dan jumlahnya melimpah seperti oksigen dan nitrogen. Ada juga unsur yang ditemukan di alam dalam keadaan bebas tetapi jumlahnya relatif kecil seperti emas dan perak dan gas mulia. Sebagian besar unsur ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya, baik berupa batuan, garam, maupun terlarut dalam air. Untuk memahami senyawa, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian amati? Ya, ini adalah gambar dari air yang merupakan senyawa, di mana senyawa itu adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Senyawa air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen, di mana komposisinya antara hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Hidrogen merupakan zat gas, demikian juga oksigen zat gas, tetapi saat bersenyawa membentuk senyawa yang sama sekali berbeda sifatnya, karena air memiliki sifat yaitu zat cair. Karena perpaduan komposisi dari unsur-unsur penyusun senyawa ini harus tepat, maka harus sesuai dengan rumus kimianya, yaitu H2O. Rumus kimia dari air berarti perbandingan unsurnya H adalah 2 dan O 1. Jadi dapat disimpulkan senyawa merupakan zat yang tersusun dari dua unsur atau lebih yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui suatu reaksi kimia. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa terbentuk atas ikatan dua atau lebih unsur yang memiliki sifat berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah cuka, di mana unsur pembentuknya berbeda sifatnya dengan cuka yang terbentuk, karena unsur pembentuknya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi, contohnya adalah garam dapur atau garam meja, di mana unsur pembentuknya adalah
NaCl, yaitu natrium dan klorin, di mana natrium memiliki sifat logam yang reaktif, sedangkan klorin adalah gas yang beracun, tetapi saat bersenyawa membentuk sifat yang sangat berbeda, yaitu membentuk garam dapur yang dapat digunakan sebagai campuran dalam makanan. Manfaat senyawa dalam kehidupan, salah satunya adalah soda kue digunakan sebagai bahan pembuat kue, asam klorida digunakan sebagai bahan pembersih kamar mandi, kemudian asam sulfat digunakan sebagai cairan pengisi aki. Bagaimana bila garam dapur bergabung dengan air dan karbon dioksida bergabung dengan nitrogen? Apakah keduanya tergolong senyawa? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa senyawa memiliki komposisi tertentu. Misalnya tadi NaCl, Na dengan Cl 1:1. Sesuai dengan rumus kimianya, air H2O, H dengan O 2:1. Tetapi di sini larutan garam, meskipun airnya 1 gelas, garamnya 1 sendok, 2 sendok tetap menjadi larutan garam. Demikian juga udara di sini, meskipun ada karbon dioksida ataupun nitrogen, salah satunya komposisinya lebih banyak ataupun sama atau lebih sedikit, tetap merupakan udara. Jadi keduanya ini bukan tergolong senyawa, tetapi tergolong pada campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbentuk karena adanya ikatan antara dua atau lebih zat tunggal yang saling terikat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat asli zat tunggal pembentuknya. Jadi tadi kita perhatikan ada larutan garam, kita masih bisa merasakan rasa garam dan masih bisa merasakan air. Campuran terbentuk melalui penggabungan dua macam zat yang dapat dipisahkan secara fisik. Campuran dapat diuraikan menjadi komponen-komponen pembentuknya dengan cara fisik. Campuran dapat dikelompokkan ke dalam campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran beberapa macam zat yang memiliki karakteristik sejenis sehingga tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pada campuran homogen sudah tidak terlihat batas antara masing-masing zatnya meskipun menggunakan mikroskop. Contoh campuran homogen adalah campuran air, yaitu larutan gula, cuka, dan alkohol. Campuran cair biasanya dinamakan dengan larutan. Jadi saat kita lihat di sini ada alkohol 95%, berarti 95% adalah alkohol, 5%-nya adalah air. Campuran gas yaitu udara di atmosfer yang terdiri dari beberapa macam gas, ada oksigen, nitrogen, karbon dioksida, ozon, dan sebagainya. Campuran padat misalnya emas 18 karat. Saat kita mengatakan emas saja berarti tergolong unsur, tetapi saat kita mengatakan emas 18 karat berarti ada campurannya yaitu tembaga. Karena emas yang murni itu sulit dibentuk, sehingga emas yang dijadikan perhiasan itu dicampur dengan logam yang lain. Emas putih berarti campurannya emas, tembaga, dan perak. Berikut ini contoh dari emas. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Komponen partikel penyusun dengan partikel lainnya dapat dibedakan, contohnya adalah koloid dan suspensi. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase yang terlarut tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pelarutnya.
Koloid merupakan suatu campuran yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Sifat-sifat koloid memiliki efek tindal, yaitu penghamburan berkas cahaya oleh koloid. Contoh efek tindal, langit berwarna biru karena penghamburan cahaya oleh partikel hidrogen dan oksigen dalam udara. Gerak Brown, gerak partikel dalam sistem koloid yang terus-menerus dengan arah zigzag karena terjadi tumbukan antar partikel. Gerak Brown merupakan faktor penyebab stabilnya partikel koloid dalam medium dispersinya. Gerak Brown yang terus-menerus dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga partikel koloid tidak mengalami sedimentasi atau pengendapan. Berikut ini adalah macam koloid berdasarkan zat terlarut dan medium pelarutnya. Ada 8 macam, yaitu ada busa, busa padat, aerosol cair, emulsi, emulsi padat, aerosol padat, sol, dan sol padat. Kita lihat contohnya satu persatu. Pada busa, contohnya adalah busa sabun. Pada zat gas yang terlarut pada zat padat, contohnya adalah karet busa. Zat cair yang terlarut dalam medium gas, contohnya adalah awan. Zat cair yang terlarut pada medium cair, contohnya susu. Zat cair yang terlarut pada medium padat, contohnya keju. Zat padat yang terlarut pada medium gas, contohnya asap. Zat padat yang terlarut pada medium cair, contohnya tinta. Dan zat padat yang terlarut pada medium padat, contohnya adalah kaca berwarna. Suspensi adalah campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam sebuah zat cair. Suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Partikel padat dalam suspensi umumnya lebih besar dari 1 mikrometer sehingga memungkinkan terjadinya sedimentasi atau endapan. Contoh suspensi dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran air dengan pasir, campuran air dengan minyak, campuran kopi dengan air, dan air sungai yang perbedaan unsur senyawa dan campuran berdasarkan jenis zatnya. Unsur dan senyawa merupakan zat murni, campuran bukan zat murni. Jenis partikel pada unsur adalah atom, pada senyawa molekul, dan pada campuran adalah molekul dan atom. Sifat asal zat penyusunnya pada unsur tetap sama, pada senyawa tidak ada lagi, pada campuran masih tetap ada. Cara penulisannya unsur sesuai dengan lambang atomnya, senyawa sesuai dengan rumus molekulnya, sedangkan pada campuran tidak ada rumus tertentu. Cara memisahkan zat penyusunnya pada unsur tidak dapat dipisahkan, pada senyawa dapat dipisahkan secara kimia, dan pada campuran dapat dipisahkan secara fisika. Pemanfaatan campuran dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di bidang pangan, yaitu pembuatan es krim dan sirup. Di bidang kecantikan, yaitu pembuatan hairspray dan parfum. Di bidang industri, pembuatan semen dan minyak goreng. Di bidang busana, yaitu pembuatan pewarna tekstil serta deterjen dan pengharum pakaian. Demikian pembelajaran dari saya anak-anak. Agar kalian lebih mudah memahami, jangan lupa putar video beberapa kali, kemudian baca buku IPA kelas 7 halaman 92 sampai 110. Kalian juga bisa melihat rujukan atau pustaka dari daftar yang saya berikan di bawah ini. Selain buku paket, ada juga dari internet. Demikian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.